Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Masito dari Ekonomi Syariah Konsentrasi Keuangan akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Struktur Modal, Kebijakan Dividen, Pertumbuhan Perusahaan, dan Kinerja Keuangan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Jakarta Islamic Index periode 2017 sampai 2020. Adapun pembahasannya, yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua landasan teori, kerangka pemikiran dan hipotesis, dan yang ketiga metodologi penelitian. Langsung ke pembahasan yang pertama yaitu pendahuluan, di mana poin pertama yaitu latar belakang. Dalam perkembangan industri saat ini, kegiatan memaksimalkan laba tidaklah relevan lagi. Tujuan yang sangat relevan dalam persaingan yang sangat ketat di era ini adalah memaksimalkan nilai perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan yang go public. Menurut Vintia dan kawan-kawan tahun 2017, perusahaan yang go public di mana sahamnya diperjualbelikan dalam bursa efek memilih tujuan memaksimalkan nilai saham, karena nilai saham yang ada merupakan cerminan dari kekayaan para pemegang saham atau para investor. Perusahaan yang telah go public bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran pemilik atau para pemegang saham melalui peningkatan nilai perusahaan. Semakin tinggi nilai perusahaan menggambarkan semakin sejahtera pemilik perusahaan. Menurut Dwi, Edi, dan Ari tahun 2017. Di bawah ini terdapat daftar saham yang terdaftar di Jakarta Islamic Index periode Desember 2020 sampai Mei 2021. Di sini terdapat 30 saham yang terdaftar di Jakarta Islamic Index. Nah, nilai perusahaan merupakan nilai sekarang atau present value dari free cash flow di masa mendatang pada tingkat diskonto sesuai rata-rata tertimbang biaya modal. Menurut Brigham dan Earhart 2005 dalam Nikadek dan Gede tahun 2016. Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap keberhasilan perusahaan. Hal ini tercermin dari harga saham. Harga saham yang tinggi meningkatkan nilai perusahaan yang dapat meningkatkan kepercayaan pasar terhadap kinerja dari perusahaan tersebut dan menunjukkan prospek yang bagus di masa mendatang. Perusahaan yang mencapai tujuan utamanya yaitu memaksimumkan nilai perusahaan. Hal ini terkadang tidak diimbangi dengan penggunaan modal perusahaan yang tepat, terutama modal yang berasal dari utang. Pengguna modal perusahaan yang berasal dari utang memiliki risiko yang lebih besar daripada modal yang dimiliki perusahaan itu sendiri, menurut Vintia dan kawan-kawan tahun 2017. Menurut Modigliani dan Miller tahun 1963 dalam Syarina tahun 2017 menyatakan bahwa nilai perusahaan ditentukan oleh struktur modal. Nah, manajemen perlu untuk memperhatikan kepentingan pemilik atau pemegang saham dalam menjalankan perusahaan untuk dapat mencapai tujuan utama perusahaan. Dalam hal ini terdapat beberapa perbedaan penelitian tentang struktur modal terhadap nilai perusahaan. Menurut penelitian dari Abidin dan Ziyad tahun 2016 menyatakan bahwa struktur modal yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap price book value. Hal ini mengindikasi bahwa peningkatan keuntungan yang didapat perusahaan dari penggunaan hutang meningkatkan nilai perusahaan yang diukur dari nilai price to book value. Penelitian ini pun didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Utami dan Prananditya tahun 2017, Prastuti dan Sudiarta tahun 2016, Yanti dan Darmayanti tahun 2019, dan Mediawati dan Miladawati tahun 2016. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Tri Permata tahun 2016, Ayem dan Nugroho tahun 2016, dan Sianipar dan Ibrahim tahun 2017 menyatakan bahwa struktur modal tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan sebagian besar memiliki modal yang kuat, sehingga besarnya hutang tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya, faktor yang bisa mempengaruhi nilai perusahaan yaitu kebijakan dividen. Dividen dapat didefinisikan sebagai pembagian laba bersih perusahaan yang didistribusikan kepada pemegang saham atas persetujuan rapat umum pemegang saham.
Kebijakan dividen adalah suatu kebijakan perusahaan untuk menetapkan proporsi laba yang kemudian dibayarkan kepada investor sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki untuk diterima perusahaan. Kebijakan dividen merupakan bagian yang menyatu dengan keputusan pendanaan perusahaan menurut MGS tahun 2016. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Abidin dan Zia tahun 2016 menjelaskan bahwa kebijakan dividen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Rasio dividen yield adalah dividen per lembar dibagi dengan harga saham per lembar. Hasil ini mengindikasi bahwa perusahaan properti mempunyai harga saham yang tinggi, yang berarti pembagiannya tinggi sehingga dividen yield akan cenderung rendah atau kecil. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Ayem dan Nugroho tahun 2016 yang menjelaskan bahwa kebijakan dividen berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar dividen yang diterima pemegang saham, maka akan semakin besar nilai perusahaan. Penelitian ini pun didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Prastuti dan Sudiarta tahun 2016, Dewi dan Suryono tahun 2019, dan Putra dan Lestari tahun 2016 yang menyatakan bahwa kebijakan dividen berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Apabila kebijakan dividen meningkatkan, maka nilai perusahaan juga meningkat. Hal ini membuktikan bahwa perusahaan yang membagikan dividen kepada pemegang saham akan menarik minat investor untuk melakukan investasi. Adapun nilai perusahaan juga dipengaruhi oleh pertumbuhan perusahaan, yang mana dampak arus kas dana perusahaan dari perubahan operasional yang disebabkan oleh pertumbuhan atau penurunan volume usaha. Menurut Dwi dan kawan-kawan tahun 2017, penelitian yang dilakukan oleh Putra dan RM tahun 2019 yang menyatakan pertumbuhan perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan secara langsung. Namun, hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Utami dan Prananditya tahun 2017 bahwa pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Adapun faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya nilai perusahaan adalah kinerja keuangan perusahaan. Perusahaan dengan kinerja keuangan yang baik akan menghasilkan laba yang maksimal, sehingga memiliki tingkat pengembalian investasi yang tinggi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Tri Permata tahun 2016 bahwa kinerja keuangan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Kinerja keuangan diukur dengan return on asset atau ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini berarti return on asset memiliki peran penting dalam kontribusi peningkatan nilai perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Utami dan Prananditya tahun 2017, Widnyana dan kawan-kawan tahun 2020, dan Sohadak dan kawan-kawan tahun 2019 bahwa kinerja keuangan signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan menurut Suranto dan Walando tahun 2017 menyatakan bahwa kinerja keuangan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Nah, berdasarkan hasil penelitian terdahulu, faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan masih banyak yang belum menunjukkan kekonsistenan dan masih terdapat research gap. Penelitian ini mengacu kepada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Prastuti dan Sudiarta tahun 2016, Ratri dan Dewi tahun 2017, Utami, Santoso dan Prananditya tahun 2017, dan Mangesti dan Saifi tahun 2019. Pada penelitian tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan variabel independen, struktur modal, kebijakan dividen, pertumbuhan perusahaan, dan kinerja perusahaan terhadap nilai perusahaan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada kebaruan tahun penelitian dan alat analisis yang digunakan. Dalam penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan model estimasi common effect model, fixed effect model, dan random effect model yang masih belum digunakan dalam penelitian sebelumnya, yang mana dalam penelitian sebelumnya hanya menggunakan regresi berganda saja. Dari fenomena yang sudah penulis jelaskan di atas, menjadi salah satu daya tarik penulis untuk meneliti bagaimana pengaruh struktur modal, kebijakan dividen, pertumbuhan perusahaan, dan kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan pada
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Jakarta Islamic Index periode 2017 sampai 2020. Kemudian terdapat rumusan masalah. Di sini terdapat 4 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Jakarta Islamic Index periode 2017 sampai 2020. Dan yang kedua, bagaimana pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. Ketiga, bagaimana pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap nilai perusahaan. Keempat, bagaimana pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya, tujuan masalahnya. Di sini terdapat 4 tujuan. Yang pertama, mengetahui apakah terdapat pengaruh struktur modal. Yang kedua, mengetahui apakah terdapat pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. Ketiga, apakah terdapat pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap nilai perusahaan. Dan yang keempat, mengetahui apakah terdapat pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan. Dan ini kegunaan penelitiannya ada 2. Yang pertama secara teoritis, yaitu bagi penulis dan bagi akademisi. Dan yang kedua secara praktis, yaitu bagi masyarakat, bagi emiten atau perusahaan, bagi pemerintah, dan bagi pemegang saham. Selanjutnya, landasan teori. Yang pertama yaitu nilai perusahaan. Menurut Susanti 2010, dalam Mahendra 2011, dalam Megai S 2016, nilai perusahaan sangat penting karena dengan nilai perusahaan yang tinggi akan diikuti oleh tingginya kemakmuran pemegang saham. Semakin tinggi harga saham, semakin tinggi pula nilai perusahaan. Kemudian struktur modal merupakan perimbangan antara penggunaan modal sendiri dengan modal asing, di mana modal sendiri berupa laba ditahan dan kepemilikan saham, sedangkan modal asing berupa hutang. Sampai saat ini struktur modal merupakan masalah bagi perusahaan karena pengaruhnya terhadap nilai perusahaan. Kemudian kebijakan dividen, di mana suatu kebijakan perusahaan untuk menetapkan proporsi laba yang kemudian dibayarkan kepada investor sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki untuk diterima perusahaan. Kebijakan dividen merupakan bagian yang menyatu dengan keputusan pendanaan perusahaan menurut Megai S tahun 2016. Kemudian pertumbuhan perusahaan menurut Dan Trombley 2001, dalam Siwardani 2011, dalam Dwi Edi dan Ari 2017 mengatakan bahwa pertumbuhan perusahaan merupakan kemampuan perusahaan untuk meningkatkan size, dan tingkat pertumbuhan perusahaan dapat diukur dari variabel dari sudut pandang investor. Pertumbuhan suatu perusahaan merupakan tanda perusahaan memiliki aspek yang menguntungkan, dan investor pun akan mengharapkan tingkat pengembalian atau rate of return dari investasi yang dilakukan menunjukkan perkembangan yang baik. Kemudian yang terakhir yaitu kinerja keuangan, yaitu suatu bentuk usaha formal yang dilakukan perusahaan untuk menilai atau mengevaluasi efektivitas dan efisiensi dari efektivitas perusahaan yang telah dilaksanakan dalam suatu periode tertentu. Di sini bisa dibaca ya kelanjutannya. Dan ini penelitian terdahulu. Untuk nama peneliti Senata 2016 dengan judul pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan yang tercatat pada indeks LQ45 Bursa Efek Indonesia, di mana di sini variabel independennya yaitu kebijakan dividen dan variabel dependennya nilai perusahaan. Dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Dan yang lainnya bisa dibaca. Dan ini terkait kerangka pemikiran, di mana berdasarkan kerangka di samping dapat diketahui bahwa model dan penelitian ini adalah meneliti mengenai pengaruh secara parsial dan simultan. Pengaruh di mana struktur modal yang diproyeksikan dengan debt to equity ratio, kebijakan dividen yang diukur menggunakan dividend payout ratio, pertumbuhan perusahaan menggunakan growth atau selisih total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan pada periode sekarang dengan periode sebelumnya terhadap total aktiva periode sebelumnya, dan kinerja keuangan yang diukur dengan return on asset. Next, di sini hipotesisnya. Hipotesis pertama yaitu struktur modal berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.
Yang kedua, kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Dan yang ketiga, pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Dan yang keempat, kinerja keuangan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Di sini ada metode penelitian. Di sini jenis penelitiannya bisa dilihat, yaitu menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Dan gambar di samping, tabel di samping, yaitu definisi operasional variabel, di mana nilai perusahaan diproyeksikan oleh price book to value. Bisa dilihat. Next, ini populasi dan sampelnya, di mana populasi penelitiannya itu perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index dan terdaftar di OJK periode 2017 sampai 2020, yaitu sebanyak 30 perusahaan. Dan di sini sampelnya yaitu karena menggunakan purpose sampling, di mana menggunakan kriteria-kriteria. Jadi berdasarkan kriteria yang ada, dari 30 perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index, terdapat 10 perusahaan yang dijadikan sampel. Kemudian metode pengumpulan datanya, yaitu ada dua metode. Yang pertama metode kepustakaan dan yang kedua metode dokumentasi. Untuk teknik analisisnya, yaitu menggunakan regresi data panel, dan alat analisis yang digunakan ialah EViews 11 dan Microsoft Excel yang membantu dalam memproses data-data statistik secara tepat dan cepat serta menghasilkan output untuk para pengambil keputusan. Selanjutnya, analisis deskriptifnya untuk menggambarkan berbagai karakteristik data yang berasal dari sampel seperti mean, median, modus, persentil, desil, kuartil dalam bentuk analisis angka maupun gambar menurut Sejaraweni 2019 dalam halaman 149. Ya, baik, terima kasih. Itulah presentasi proposal penelitian saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.